Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memasuki modul 1.4.A.5 ruang kolaborasi modul analisis tadi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Perkenalkan anggota kami dari kelompok 1, Bapak Nurhuda Budi Pamungkas, Ibu Sinta Agustiara, dan Ibu Nur Fadilah. Tujuan pembelajaran khusus pada materi ini bisa dibaca sebagai berikut. Dalam kasus pertama, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Pertama, menstabilkan identitas, tidak langsung menghukumi benar atau salah, tetapi mencoba mengkonfirmasi dengan Vivi dan Natalia. Kedua, memvalidasi tindakan, mencoba mengkonfirmasi atau meyakinkan bahwa tindakan yang diambil adalah sesuai atau tidak. Ketiga, menanyakan keyakinan, memahami lebih baik refleksi pribadi atau self-disiplin. Untuk kasus pertama, pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Dan apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Pelanggaran yang dilakukan oleh Vivi dan Natali adalah perilaku tidak menghormati Ibu Eni saat dia menggantikan Ibu Santi. Tindakan restitusi yang mereka usulkan adalah langkah yang relevan dengan pelanggaran tersebut. Diskusi kelompok dan komunikasi dengan Ibu Eni serta kepala sekolah adalah cara yang baik untuk memperbaiki hubungan dan memastikan bahwa pelanggaran tersebut tidak terulang. Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai langkah-langkahnya. Mereka mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai penggantinya. Dalam kasus pertama, pertanyaan ketiga, pada kasus ini posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Dalam kasus ini, posisi yang diambil oleh Ibu Eni adalah mencoba memposisikan sebagai teman untuk menjalin hubungan yang baik dengan Vivi dan Natali, dengan berbicara kepada mereka dengan ramah dan meminta bantuan mereka untuk fokus pada tugas. Namun, dia juga berbicara dengan Ibu Santi dan mendukung langkah-langkah restitusi yang diambil oleh Vivi dan Natali. Untuk kasus pertama, pertanyaan keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika saya adalah Pak Hasan, saya akan menyambut baik langkah-langkah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali. Usulan mereka untuk mengadakan diskusi kelompok dengan teman sekelas dan berkomunikasi dengan Ibu Eni adalah tindakan yang positif untuk memperbaiki situasi. Saya akan menghargai inisiatif mereka dalam memperbaiki perilaku mereka dengan mendukung langkah-langkah tersebut untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik. Pada kasus kedua ini, dalam pertanyaan pertama, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Sikap dan posisi yang diambil Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Indikator penghukum pertama, menggunakan hukuman fisik menyita sepatu Sabrina. Kedua, Pak Lukman tidak memberikan kesempatan meskipun Sabrina sudah meminta maaf. Ketiga, hasilnya murid Sabrina merasa sedih. Keempat, malu bahkan bisa memiliki rasa tidak menyukai guru tersebut. Untuk kasus kedua, pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apakah yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Pertanyaan pertama, Sabrina, apakah kamu mengetahui peraturan sekolah tentang seragam sepatu? Kedua, jadi kamu terlambat tidak menggunakan sepatu warna hitam. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki hal ini? Ketiga, apakah kamu besok datang ke sekolah sesuai dengan peraturan? Kasus kedua, pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Jawabannya, komitmen, tanggung jawab, berprinsip, dan tegas.
Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Mengajak Pak Lukman berdiskusi supaya bisa mengambil posisi kontrol yang ideal untuk mendisiplinkan murid, agar murid dapat mencari solusi terhadap kesalahannya tanpa berharap dan menyakiti hati murid. Sekarang kita masuk ke kasus ketiga. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Jawabannya, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kasus ketiga, pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Menurut teori Dr. William Glasser, ada 5 dasar kebutuhan manusia. Pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa terima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Dalam kasus ketiga ini, kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah lebih cenderung cinta dan kasih sayang. Bisa juga kebutuhan kebebasan. Kasus ketiga, pertanyaan ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Pertama, Fajar, tahukah kamu kewajiban siswa itu apa? Kedua, lalu benarkah tidur-tiduran dan acuh di kelas itu sesuai dengan kewajiban di kelas? Ketiga, apa kamu tidak takut kalau nanti tidak paham akan pelajaran bahasa Inggris? Kasus ketiga, pada pertanyaan keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jawabannya yaitu mencari tahu latar belakang dan alasan tindakan dari Fajar, melakukan tindak lanjut dengan home visit agar ada perbaikan dari Fajar, memfasilitasi adanya bimbingan dan konseling. Sekarang kita masuk di kasus terakhir, yaitu kasus keempat. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol Ibu Suti adalah manajer. Seorang manajer adalah seseorang yang berusaha untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang muncul akibat tindakan yang salah. Mereka mungkin mencari solusi atau tindakan yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi dan mencegah pelanggaran yang serupa terjadi di masa depan. Tujuan utama dari teori posisi kontrol adalah untuk memahami peran yang dapat diambil oleh individu dalam menghadapi situasi konflik atau pelanggaran, sehingga dapat mengambil tindakan yang paling sesuai dengan tujuan perbaikan dan rekonsiliasi. Pada kasus keempat, pertanyaan kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Ibu Suti menanyakan kebutuhan masing-masing. Dino dikuatkan dengan cara, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Anto dikuatkan dengan cara, Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Kasus keempat, pertanyaan ketiga, kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Dalam konteks nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah dalam kasus ini, mungkin ada beberapa nilai yang dituju seperti, pertama, kesalahan ada hal manusia. Pesan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi adalah nilai yang mungkin dipromosikan. Ibu Suti mengingatkan Dino bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan, tetapi penting untuk belajar darinya. Kedua, pertanggungjawaban dan perbaikan. Ibu Suti juga mencoba untuk mendorong Dino untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan memperbaikinya. Hal ini mencerminkan nilai pertanggungjawaban dan usaha untuk memperbaiki kesalahan. Ketiga, saling menghormati dan belajar. Dengan mengarahkan Dino untuk belajar menjahit dari guru tata busana, Ibu Suti mungkin juga mendorong nilai-nilai seperti saling menghormati dan semangat belajar. Kasus ini menunjukkan bagaimana pendekatan berbasis teori posisi kontrol dan teori restitusi dapat membantu dalam menyelesaikan konflik dan mengajarkan nilai-nilai penting dalam konteks pendidikan. Sekian penjelasan mengenai analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kurang lebihnya, mohon maaf kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.